tanpa bola. 4-4-2 digunakan oleh Rayo Vallecano. Jalur passing menuju Sergio Busquets dari posisi Ter Stegen itu sudah ditutup, depan melakukan pressing. Di tengah ini berlubang. Jadi kalau misalnya Barcelona tidak bisa ciptakan gol, ya disebutkan Xavi lah, kami tidak efektif, kami tidak efektif, kami tidak efektif. Kaigat ulang coba. Ya teman-teman, video ini akan menampilkan beberapa gambar terkait tentang taktik Barca, dan video ini akan menjawab pertanyaan kalian kepada aku. Banyak banget nih lewat Instagram aku @tommy_sdeski, di Twitter aku @tommy_sdeski, dan di kanal YouTube aku secara khusus ya teman-teman. Mengapa tidak membahas pertandingan Barcelona menghadapi Rayo Vallecano? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, Barca menghadapi Rayo Vallecano bermain dengan skor kacamata 0-0. Nah, jadi sebenarnya di pertanyaan lewat Instagram, di kanal YouTube aku teman-teman, di Twitter aku sebenarnya udah aku jawab ya teman-teman, bahwa tidak ada perubahan yang begitu banyak dari sisi permainan yang apa dilakukan oleh Xavi bersama Barcelona, terkhusus terkait tentang taktikal. Aku bukan bicara tentang personal pemain ya, mengolok-olok pemain, bukan, tetapi secara overall, komprehensif, nggak ada begitu banyak perubahan. Kalau teman-teman menonton review aku selama Barca melakukan tur pramusim, pasti di pertandingan Barca menghadapi Rayo Vallecano bisa memetakan permainan Xavi, bisa menyimpulkan permainan Xavi itu bagaimana keinginannya, bagaimana idenya, bagaimana konsepnya. Oke, di sini aku bahas ya teman-teman. Ada beberapa hal yang dilakukan Xavi, ya repetisi, pengulangan, terus itu dilakukan. Dan ini juga perlu ya teman-teman garis bawahi. Perlu digarisbawahi bahwa penting juga kita melihat taktik dari pelatih itu ada sesuatu yang baru atau tidak. Ada sesuatu yang baru untuk bisa menambah upgrading pengetahuan kita, khususnya terkait tentang analisis ya teman-teman. Kita bicara sedikit ya sebelum membahas pertandingan ini. Ketika kita melakukan analisis ke pertandingan Man City bersama Pep Guardiola, ya makanya kenapa dia disebut overthinking, improvisasinya A, B, C, D, E sering dilakukan dan berbuah fatal. Ya, beberapa pertandingan Pep Guardiola bersama Man City teman-teman, ya itu memang benar-benar ia ubah beberapa taktiknya. Dan itu udah aku bahas di video sebelumnya teman-teman ya, taktik baru yang digunakan oleh Pep Guardiola. Sebenarnya taktik itu udah dia diperkenalkan di tahun 1960, double inverted fullback teman-teman. Kemudian ketika menghadapi Bournemouth kemarin lagi ia lakukan improvisasi taktik. Jadi ketika kita lakukan analisis, kita pun tambah pengetahuan kita, dan kita pun bisa melihat apa yang dilakukan Pep ini ingin melakukan sesuatu yang perfect. Karena kan Pep Guardiola secara jelas ingin membuat tim itu kalau bisa tampil ya sebagus-bagusnya, Jeromestic teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara tentang Xavi, repetisi, karena beliau kan masih beberapa ya seumur jagung lah ya, belum terlalu lama kali seperti Pep Guardiola untuk menjadi pelatih. Apa ide yang udah ia tuangkan bersama Al-Shadd dan beberapa tim yang ia latih dan sampai ke Barca teman-teman, ya terus pengulangan, repetisi sampai ia bisa menemukan sesuatu yang baik ataupun luar biasa di titik waktunya yang sudah nanti ditentukan teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang pengulangan, suka tidak suka ya teman-teman, Xavi ini juga pelawak menurut aku dalam tanda petik ya. Kenapa aku sebut pelawak? Bahwa Xavi seusai pertandingan menghadapi Rayo Vallecano, dia katakan seperti ini di press con ya, itu bukan permainan terbaik kami karena kami telah mencapai beberapa area mereka, mengekspos ya teman-teman, tapi kami tidak efektif. Sekali lagi, tapi kami tidak efektif. Sekali lagi, tapi kami tidak efektif. Hanya satu poin, itu tidak cukup. Tapi kami harus tetap percaya pada model permainan kami dan bekerja keras. Lagi, tapi kami harus tetap percaya pada model permainan kami dan bekerja keras. Di garis bawahi, kata-kata kami tidak efektif. Coba kalian research teman-teman, ketika Xavi sampai ke Barcelona di musim lalu teman-teman, berapa kali setiap usai pertandingan ia menyebutkan kami tidak bermain efektif, kami tidak bermain efektif, kami tidak bermain efektif. Coba kalian research teman-teman, itu banyak banget. Repetisi, pengulangan aja. Jadi kalau misalnya Barcelona tidak bisa ciptakan gol, ya disebutkan Xavi lah, kami tidak efektif, kami tidak efektif, kami tidak efektif. Kan nggak mungkin. Aku pun buat
video mengulang-ulangi dari apa yang sudah disampaikan Safi. Safi pun diulang-ulangnya, kita ulang-ulangi. Kan jadinya nggak produktif kalau misalnya video yang dibahas pun diulang-ulangi teman-teman. Faktanya Safi pun mengulangi. Jadi kita pun agak serba sulit ya teman-teman ya. Nah, didatangkanlah Lewandowski. Seharusnya ketika sudah didatangkan Lewandowski, kata-kata seperti ini nggak terkeluarkan lagi. Namun, dikeluarkan oleh Xavi Hernandez lagi. Kami tidak efektif. Aku nggak tahu ya, ke depannya berapa kata-kata kami tidak efektif akan dikeluarkan Xavi seusai pertandingan. Dan lawan lagi, aneh ya teman-teman menurut aku. Di pertandingan terakhir, melawan Pumas, tim asal Meksiko kalau nggak salah pada saat pertandingan kemarin itu, Pumas berada di peringkat 10 kalau salah ralat aku ya teman-teman. Kami mencetak 3 gol dalam 10 menit. Dan hari ini kami tidak bisa melakukannya dalam 98 menit. Ini terkait tentang efektivitas lagi. Masa dibandingkan dengan tim dari Meksiko dengan Rayo Vallecano. Tim yang secara kualitas tentunya setidaknya lebih baik lah ya. Bermain di liga yang lebih baik ketimbang Meksiko. Itu gimana coba? Agak sulit memang, tetapi ya memang kalau kita perhatikan, bukan mendiskreditkan Xavi ya, memang kalau kita perhatikan salah satu tamek yang dilakukan Xavi ketika Barca tidak bisa menang atau cetak gol yaitu tidak efektif. Kalau tidak efektif ngapain datangkan Lewandowski, pemain-pemain depan yang diinginkan oleh Xavi Hernandez tentu ya. Jadi kan agak tabu. Ya sulit lah memang itu ya, tapi kenyataannya tetap diulang-ulangi oleh Xavi Hernandez. Ya memang ya kita lihatlah nanti ke depannya bagaimana teman-teman. Oke, kita bahas pertandingan ini ya teman-teman. Di atas kertas Barca gunakan pola 1-4-3-3 ataupun 4-3-3 di atas kertas, sedangkan Rayo Vallecano gunakan pola 4-2-3-1. Ada beberapa aspek yang ingin aku bahas. Yang pertama, build up Barca. Sergio Busquets sebagai pendistribusi bola. Pada fase build up ya teman-teman, untuk penyerangan Barca dimatikan oleh pemain-pemain Rayo Vallecano. Itu terlihat dari grafis taktikal yang kalian lihat di video ini teman-teman. Tanpa bola 4-4-2 digunakan oleh Rayo Vallecano. Jalur passing menuju Sergio Busquets dari posisi Ter Stegen itu sudah ditutup ataupun diganggu, sehingga ketika Busquets pun terima bola akan membalikan bola tersebut ke belakang lagi. Plus segitiga di tengah, Busquets, Pedri dan Gavi teman-teman dimarking dengan baik oleh pemain-pemain Rayo Vallecano. Kesulitan itu yang terjadi di pertandingan ini, dan sebenarnya ini pengulangan apa yang dilakukan oleh lawan ketika menghadapi Barca. Kemudian lagi dari grafis yang lain teman-teman, ketika build up posisi Sergio Busquets sudah ditutup oleh salah satu pemain depan dari Rayo Vallecano, sehingga Ter Stegen berikan bola ke Christensen. Aliran distribusi bola ke Sergio Busquets akhirnya tidak bisa dilakukan oleh Barca. Sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman, for your information, kalau teman-teman mengikuti pelatih dari Rayo Vallecano ini, Andoni Iraola kalau tidak salah secara konotasi pengucapannya teman-teman, ya ini secara teori udah mengetahui gaya permainan Xavi Hernandez. Secara teori ya, teori sama implementasi di lapangan memang kadang agak sulit. Tetapi di pertandingan ini Rayo Vallecano mampu mengimplementasikan teori yang sudah diketahui oleh Andoni Iraola. Oke, di tahun kemarin pada saat Andoni Iraola menjadi pelatih Rayo Vallecano juga, ketika menghadapi Barca, dia udah katakan mereka memainkan permainan posisional. Mereka sangat dominan, mereka mengandalkan tekanan setelah kalah dan banyak menundukkan lawan mereka. Garis bawahi, mereka memainkan permainan posisional. Permainan posisional ini udah kita bahas. Yang diharapkan oleh Xavi Hernandez itu permainan superioritas ataupun numerical advantage. Ada 3. Pertama, kuantitatif, kualitatif, posisional. Posisional itu bagaimana ciptakan ruang dari bagaimana ciptakan ruang yang bebas dari permainan 1-2 sentuhan kombinasi. Nah, hal itu diredam dengan baik oleh pelatih Rayo Vallecano, yaitu Andoni Iraola. Dan 3 hal itu teman-teman, kalau kalian tonton
review pertandingan aku khususnya tentang Barca, itu terus sering aku ingatkan. Karena itu sudah disampaikan Xavi Hernandez di berbagai macam ketika ia diundang terkait tentang ide taktikalnya. Ia selalu menyebutkan permainan numerical advantage, bermain lebih banyak pemain, bermain unggul secara kualitas pemain tersebut di segala lini, teman-teman. Dan itu coba ditumpahkan lagi oleh Xavi di musim ini dengan mendatangkan salah satunya untuk memahami permainan tersebut, yaitu Rafinha. Oleh karena itu Rafinha ketika didatangkan Xavi ke Barca kan nggak sulit ia beradaptasi karena ia mampu memahami apa yang dilakukan, yang diinginkan ya oleh Xavi Hernandez. Kemudian Barca garis defense-nya tinggi. Beberapa kali ketika line dari pertahanan Barca naik, teman-teman, itu langsung dihajar oleh pemain-pemain Rayo Vallecano. Secara prinsip apa yang dilakukan oleh tim-tim lawan musim lalu tetap diulangi oleh tim lawan untuk menghadapi Barca dengan memanfaatkan ruang yang ada di belakang garis defense dari Barca, teman-teman. Banyak banget ruangnya. Kemudian pressing Barca oke, namun kocak. Sama terjadi seperti menghadapi Barca Jupe. Barca melakukan pressing, tapi lobong pressingnya tuh. Depan melakukan pressing, di tengah ini berlubang. Ada beberapa segmen diekspos oleh pemain-pemain Rayo Vallecano dari belakang melakukan bypass terus ke lini tengah, teman-teman. Bocor di situ, nggak ada pemain Barca untuk menutup space tersebut. Kacau sih, kacau, teman-teman. Tapi faktanya seperti itulah ya. Kemudian kesalahan-kesalahan sendiri ketika sudah sulit mencetak gol pada sesi build up. Kesalahan dilakukan Barca dan dimanfaatkan oleh Rayo Vallecano untuk ciptakan peluang, dan itu hampir berbuah gol, teman-teman. Kemudian Lewandowski ya agak sulit ya. Ia banyak menghasilkan create di pertandingan ini. Aku ambil case-nya Haaland ya. Haaland kan ya striker nomor 9. Lewandowski kan striker nomor 9. Pendekatan yang dilakukan oleh Pep Guardiola di City untuk memberikan fasilitas yang nyaman buat Haaland agar mampu mengeluarkan potensinya. Salah satunya, Pep bersama Man City menerapkan permainan tadi, double inverted fullback. Fullback kiri, fullback kanan akan masuk banget ke tengah. Itu udah aku bahas ya, teman-teman. Mengafit defensive midfielder, yaitu Rodri. Sehingga space di plank kanan, plank kiri, itu kan banyak banget ruang tercipta. Nah, disitulah winger kiri, winger kanan akan mengekspos. Ketika winger kiri, winger kanan dapat bola dari sektor kosong tersebut, memberikan trupas, bola-bola daerah dengan memanfaatkan kecepatan dari Erling Haaland, dan setidaknya lebih merenggangkan permainan dari lawan agar tidak terlalu menumpuk. Ide-ide seperti itu untuk memfasilitasi, untuk mengeluarkan potensi dari pemain itu perlu diperhatikan, teman-teman. Kalau misalnya saklek, contohnya Pep Guardiola di Barca beberapa waktu yang lalu mendatangkan Ibrahimovic tanpa ada ide untuk merubah dalam arti mewadahi ya agar permainan Ibrahimovic itu bagus, ya akhirnya Ibrahimovic cepat pergi dari Barca karena sulit juga beradaptasi dengan permainan Barca, dan itu dilakukan oleh Pep. Lebih wise, lebih bijaksana Pep setelah memiliki pengalaman dengan striker nomor 9 ya, teman-teman. Ya, walaupun beberapa waktu yang lalu Pep juga pernah bekerja sama dengan striker nomor 9, misalnya Gabriel Jesus, Lewandowski di Bayern Munich dan lain sebagainya. Kemudian Frenkie de Jong, teman-teman, aku appreciate dari pergerakan lari-lari secara vertikal ya, teman-teman. Runningnya luar biasa, lebih berani gitu lini tengah Barca ketika adanya Frenkie de Jong. Dan aku juga bertanya ke kalian, kapan ada tim di dunia ini menjuarai Liga Champions ataupun top lah ya, berada di dataran top ketika memiliki gelandang yang masih usia belia seperti Pedri ataupun Gavi? Bisa kita sebut mereka masih belia, teman-teman. Coba kalian komen di bawah, selama sepak bola ini ada di dunia, ada nggak tim yang berada di puncak memiliki gelandang yang masih belia bisa mengangkat tim tersebut? Karena salah satu untuk menghidupkan suatu permainan kan penting dari gelandang ini. Coba kalian komen.